Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Welcome to Culture Cinema and Share 2022. Merajut kebinekaan dalam bingkai kebudayaan. Oke guys, sebelum kita beranjak lebih jauh nih ke dalam acara, ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pas sudah kenal malah sayang pindah ke lain. Dar, boleh dulu dong, kita kenalan dulu nih. Oke, perkenalkan saya Elsa Turmeda Baru Hutapea bersama rekan saya. Saya Matthew Menurut Tagaol. Kami akan memandu acara ini mulai dari awal sampai akhir. Yang pastinya bakal seru banget deh pokoknya. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Kan sekarang lagi masa pemulihan COVID-19. Semoga kabarnya teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, sebelum kita berlanjut ke acara berikutnya, saya mau tanya nih, buat Kak Elsa sama teman-teman semua, udah pada tahu belum sih CCS itu apa? Sepertinya belum pada tahu nih Kak. Mungkin bisa Kakak jelaskan sedikit apa itu Culture Cinema and Share? Nah, Culture Cinema and Share itu kalau menurut contekan aku nih, adalah kegiatan tahunan bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Kristen Satya Wacana untuk menampilkan konten kebudayaan yang ada di ruang lingkup Salatiga pada Universitas Kristen Satya Wacana ini. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang bekerja sama dengan lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum, terkhususnya Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, yaitu bidang 1. Nah, kakak sendiri tahu nggak apa itu bidang 1? Nah, jadi bidang 1 itu adalah humanistic skill yang merupakan menghadirkan diri secara manusiawi dalam kehidupan yang bermasyarakat, yang turut bertanggung jawab bagi kelangsungan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. By the way, kegiatan Culture Cinema and Share ini merupakan tahun kedua diadakannya kegiatan tahun ini loh Kak. Beri tepuk tangan dulu dong Kak untuk kegiatan ini. Nah, kayaknya kan semua udah penasaran banget. Jadi semua bisa ditonton di channel YouTube kita ya. Dan kita sekarang nih nggak cuma berdua doang. Kita sudah bawa beberapa bintang tamu yang pastinya asik-asik semuanya. Nah oke, karena sepertinya kita sudah terlalu banyak nih Kak talking. Dan teman-teman juga udah pada nggak sabaran menyaksikan video dari para tamu kita. Mari kita saksikan sama-sama segmen Culture Shock. Bisa perkenalan dulu Kak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Geraldi Irgi Mangende, Kak. Angkatan berapa ya Kak? Angkatan 21, masih maba. Fakultas FTI. Kalau kakak sendiri dari etnis mana ya? Kalau saya kebetulan dari etnisnya dari Toraja. Etnis Toraja. Nama etnisnya apa? Kalau boleh tahu? Namanya yang organisasi di sini itu namanya PKMST. Boleh dijelasin nggak kepanjangan dari PKMST? Kepanjangannya itu Persekutuan Keluarga Mahasiswa Siswa Toraja. Oke, kita langsung ke udah. Yang pertama nih, di Salatiga nih, waktu pertama kali kakak ke Salatiga, apa sih yang bikin kakak kaget banget? Yang bikin kaget ya apa ya? Sebagai orang yang pertama datang ke Jawa gitu, seperti yang dilihat di TV-TV pada umumnya sih ya, maksudnya udah kelihatan secara langsung gitu. Jadi udah mulai kalau masalah budayanya gitu, kebiasaan gitu udah nggak terlalu shock sih. Jadi udah mempersiapkan dalam ekspektasi gitu kan. Jadi udah agak bersiap. Ada nggak sih Kak dalam perbedaan suhu sebagai anak rantau antara Salatiga dengan daerah asal Kakak? Perbedaan suku sangat jelas sih dari kalau misalnya kita lihat dari kultur makan gitu, mayoritas di sana Kristen, jadi kena dengan budaya juga, jadi banyak makanan-makanan yang cukup berbeda dari misalnya dari tempat saya banyak babi, dan cara olahannya juga yang cukup identik dengan rasa asin dan gurih, beda dengan di sini dengan rasa
lebih identik dengan rasa manis, Kak. Kalau kakak sendiri nih, yang kakak rasain setelah kakak ketemu teman-teman dari gimana ya ngomongnya, dari ras lain? Pas OMD ya, itu udah ditanyain bahwa kalau nggak salah Pak Jokowi yang bilang, dikutip dari Pak Jokowi, Pak Rektor bilang itu Indonesia itu UKSW itu adalah Indonesia mini. Jadi semua banyak dari daerah-daerah lain yang datang kuliah ke sini. Meskipun itu udah dalam ekspektasi sih, tapi pada kenyataannya aku datang ke sini itu wah, ada banyak perbedaan. Ada dari orang timur, ada dari Batak, ada dari Jawa sendiri. Dan ya sangat kaget lah melihat bentar-bentar lewat depan rumah ada lewat orang Batak, bentar-bentar lewat orang Papua gitu. Jadi ya cukup kaget sih, Kak, melihat perbedaan ini. Di lingkungan Universitas Kristen Satyawaca ini kan memiliki banyaknya suku dan budaya. Dari kakak sendiri nih, bagaimana sih kakak bisa beradaptasi satu sama lainnya gitu, Kak? Jujur ya, untuk saat ini menurut aku kalau dibilang beradaptasi secara keseluruhan di budaya ini, menurut saya rasa belum. Tapi fokus saya saat awal datang itu beradaptasi pada menurut saya lebih terdahulu beradaptasi pada orang yang sudah menetap di sini, yaitu budaya Jawa sendiri. Gimana sih caranya kakak menangani culture shock saat kakak Ya tentunya banyak pengalaman yang membuat kita kaget gitu. Menurut saya itu dimulai dari penyadaran diri bahwa kita ini datang merantau, jadi kita harus mempersiapkan mental kita untuk mungkin akan ada kesalahan miskomunikasi atau apa segala macam itu, dan kita harus membuka diri untuk bisa belajar dan belajar menerima orang-orang yang ada di sekitar kita yang tentunya perbedaan yang sangat banyak gitu. Habis ini kita ada game nih, Kak. Boleh? Oke, sekarang udah ada beberapa makanan nih yang ada di depan kakak. Sekarang boleh kakak cobain satu-satu. Nanti makanannya itu dijelasin dulu kayak gimana rasanya. Dan kalau udah coba tiga-tiganya, baru nanti jawabannya disebutin di akhir. Kira-kira itu dari daerah mana? Jelasin rasanya itu setiap nyoba jelasin lagi atau Iya, semua? satu makanan Oh, iya. coba. Nanti kasih responnya gimana? Dari mana? Boleh, terserah. Kakak dari mana? Sini ya. Kalau pedis soalnya nanti ganggu lidah jadi. Sama sayurnya gitu. Ini kalau nggak salah ada nangkanya ya, sayur nangka gitu. Rasanya manis, asinnya juga ada sih. Cuman lebih ada manisnya sih, sedikit asam gitu. Oke? Mungkin boleh minum dulu biar Oh iya, nggak betul. Thank you Kak. Aku tahu sih ini dari mana. Enak. Tahu dari mana ini. Kalau ini tahu. Sebangsa ini. Satu pulau. Rasanya gimana ya? Ada jagung. Ini ubi apa enggak ya? Ubi kayaknya ya. Dengan sayurnya itu enak sih. Bubur yang udah dicampurin, udah ada sayur, udah ada karbohidratnya. Enak. boleh gini. Next. Waduh, ini kan pedis ini. Kalau kelihatannya.
Kalau nggak bisa pakai sendok, boleh pakai tangan. Sekali. Biar elegan. Waduh. Minum dulu. Oh iya boleh boleh. Kirain manis loh. Enggak. Ini daging apa ya? Sapi apa? Enak. Petisnya ada, nggak terlalu manis. Nggak ada manisnya sih. Petis. Enak ini, enak. Lebih dekat ke daerahku ini. Oke, dari ketiga makanan tadi, kira-kira makanan mana yang udah pernah kakak makan sebelumnya? Yang ini aku cuma nyobanya di sini. Udah pernah nyoba, cuman di sini. Nggak berani klaim bahwa ini daerah sini, tapi intinya aku udah makan ini di sini. Ini takut salah sih. Kalau nggak salah bubur Manado ya. Ya, betul. Bubur Manado udah biasa dibuatin orang tua di rumah, jadi udah jadi akrab dengan lidah gitu. Enak. Kalau ini apa ya? Daging goreng taruh ke samping. Nah, sekarang boleh ditebak nggak kira-kira yang tadi kan udah tahu ya. Sekarang yang kiri sama kanannya kakak, kira-kira itu dari daerah mana ya? Langsung tebak aja nih. Tebak aja nggak apa-apa. Nggak dihukum kalau salah ini. Ini ya karena aku makan di sini jadinya daerah di sini. Kalau sini Sulawesi Utara, Kak Manado. Kalau ini apa? Ya? Masa Bugis sih? Kalau sini kan agak manis sambelnya. Apa ya? Sulawesi Aceh deh. Gak tahu, bingung Kak. Jadi yang benar itu yang sebelah kiri sama yang tengah. Kalau yang kanan itu Dari mana Kak? Aku kurang tahu. Yang saya dapat dari masakan Padang. Masakan Padang ya? Iya, masakan Padang. Namanya dendeng. Andai rendang ku tahu Kak, kalau rendang. Halo, Namanya siapa? nama saya Willy, Kakak angkatan berapa kak? angkatan 2019, Dari fakultas apa ya kak? Fakultas Teologi, Kakak sendiri itu dari etnis mana sih kak? dari etnis Ikmasti. Nama etnisnya Ikmasti. Panjangannya itu apa ya kak kalau boleh tahu? Ikmasti Ikatan Keluarga Mahasiswa dan Siswa Timur di Salatiga. Oke, langsung ke pertanyaan pertama nih kak. Apa sih hal yang ada di Salatiga yang bikin kakak kaget? Yang ada di Salatiga yang bikin saya kaget itu pertamanya yang pasti makanan, karena di tempat saya itu makanannya biasanya pedas-pedas, sedangkan di Salatiga lebih kepada yang manis-manis. Ada nggak sih kak perbedaan suhu sebagai kakak yang anak-anak rantau dari antara Salatiga dengan daerah asal kakak? Kalau di NTT sendiri itu ada wilayah-wilayah yang memang suhunya dingin, tetapi ada juga yang suhunya panas. Kalau di tempat saya suhunya panas, karena saya di Kota Kupang, dan pasti sangat berbeda dengan yang ada di Salatiga. Yang ketiga nih kak, apa yang kakak rasakan nih setelah ketemu sama teman-teman rantau yang lain dari etnis lain gitu? Yang saya rasakan pertama bangga, karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama dengan saya untuk berkenal dan berjumpa dengan teman-teman yang memiliki suku yang beragam dari ujung timur hingga ujung barat begitu. Dan di samping itu saya juga bersyukur karena ketika berjumpa dengan mereka saya mendapat banyak pembelajaran baru, khususnya terkait budaya mereka, bagaimana cara mereka berbicara, bagaimana tingkah laku mereka dan lain sebagainya. Ini itu. Nah pertanyaan selanjutnya nih kak, di lingkungan Universitas Kristen
Kalau beradaptasi memang itu sangat sulit ya Kak. Tapi kalau yang saya pegang itu yang pertama harus mampu mengendalikan diri. Kalau kita sudah mampu mengendalikan diri, pasti orang lain akan menerima kita. Dan mengendalikan diri itu saya membagi menjadi 3 hal. Yang pertama cara bersikap, yang kedua cara bertutur kata, dan yang ketiga cara berpikir. Itu. Nah, pertanyaan terakhir ini Kak, bagaimana sih caranya Kakak kalau menghadapi culture shock gitu waktu pertama kali Kristen sama Muslim? Karena saya sudah dari tahun 2019 dan menurut pengalaman saya cara mengatasi itu memang agak sulit, tetapi seiring berjalannya waktu pasti kita mampu untuk beradaptasi dengan itu. Yang penting kita juga mau untuk menerima, mau terbuka dan membiasakan diri untuk menerima budaya yang ada di Salatiga. Gitu. Kak, setelah pertanyaan kita ada mini games nih Kak. Nah, sekarang udah ada beberapa makanan nih depan Kakak, boleh nanti satu-satu dicobain, terus dideskripsiin rasanya bagaimana. Nanti jawabannya itu, kita beri jawaban di akhir itu, kira-kira makanan itu dari daerah mana? Oke, boleh dimulai dari Coba. Yang makanan pertama rasanya manis, enak, lembut. Kalau makanan yang kedua rasanya lembut, enak, sedikit manis. Kalau makanan yang ketiga gurih, pedas. Ya. Oke, sekarang boleh Kakak akan tebak satu-satu makanan dari daerah mana? Kalau makanan pertama karena manis, jadi saya dari Jawa, Salatiga. Kalau makanan kedua dari Manado. Kalau makanan ketiga karena pedas, berarti dari timur. Halo, Kenalkan dong, namanya siapa? oke, nama saya Fani dan Dirwalu, biasa disapa Fani. Dari angkatan berapa ya Kak? Saya angkatan 2018, Fakultasnya fakultas apa? Fakultas Teologi. Oke loh. Kakak sendiri ini dari etnis mana ya Kak? Saya dari etnis Hipma atau biasanya kami singkat dengan Himpunan Pelajar Mahasiswa Maluku Salatiga. Oh begitu ya Kak. Langsung masuk aja ke pertanyaannya Kak. Setelah Kakak merantau ke Salatiga ini, apa sih Kak yang Kakak pertamanya itu bikin kaget tentang Salatiga Kak? Oke, yang pertama kali bikin saya kaget ketika datang di Salatiga itu banyak kultur, budaya, agama yang tidak saya temukan di asal saya, yaitu Maluku, karena saya itu tinggal memang tidak di kota spesifik ibu kota Ambon, tapi saya tinggalnya itu di kampung atau saya merantau itu di kabupaten. Dan di sana itu memang ada agama, tapi hanya 2 agama, yaitu agama Islam dan agama Kristen doang, tapi tidak ada agama Buddha, Hindu dan lain sebagainya, dan budaya ya memang budaya saya sendiri begitu. Nah, tapi ketika saya datang di sini ada banyak budaya yang saya terima, dan itu yang membuat saya kaget. Loh, ternyata di sini kaya gitu, kaya. Apalagi di UKSW sendiri. Itu. Pertanyaan yang kedua nih Kak, sebagai anak rantau ada perbedaan suhu nggak sih Kak antara daerah Kakak sebelumnya sama di Salatiga? Iya, tentunya ada perbedaan karena di Maluku sendiri itu sangat panas. Apalagi kami di sana itu di pantai, jadi memang suhunya berbeda jauh sekali dengan di Salatiga. Kalau di Salatiga ini kan pegunungan,
Jadi suhunya itu sangat dingin. Ketika saya datang pertama kali, justru kalau tidak keluar pakai jaket atau sweater atau celana panjang pun saya merasa saya sangat dingin begitu. Jadi tapi semakin ke sini saya berusaha untuk menyesuaikan. Setelah kakak merantau di Salatiga ini, apa yang kakak rasakan setelah bertemu dengan teman-teman rantau lainnya? Ya, kalau yang saya rasakan ketika saya bertemu dengan teman-teman rantau lain, tentunya saya merasa senang karena perbedaan budaya, kultur, agama itu bukan sesuatu yang memecahkan atau menjadi konflik, tetapi saya bisa belajar bahwa ternyata perbedaan itu indah. Ibaratnya saya kasih ibaratnya seperti pelangi, kalau satu warna doang dipandang itu nggak indah, tapi kalau berbeda-beda ada warna merah, ada warna merah, kuning, hijau dan sebagainya, indah kalau dipandang. Jadi bukan melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang memicu konflik itu terjadi, atau karena saya berbeda dengan teman saya sehingga saya memisahkan diri saya dari mereka, tapi justru saya menemukan hal yang baru yang tidak saya temukan di asal saya begitu. Pertanyaan berikutnya nih Kak, caranya kakak tuh gimana sih caranya kakak biar beradaptasi dengan banyaknya suku dan budaya yang ada di lingkungan Kristen Satiwacana? Yang paling inti menurut saya yaitu menerima perbedaan. Kembali lagi ke jawaban saya sebelumnya. Ketika saya sudah menerima, otomatis gampang saya beradaptasi kalau saya menerima. Tapi sebaliknya, jika saya tidak menerima, otomatis saya tidak akan bisa beradaptasi. Dan tidak boleh, istilahnya tidak boleh membeda-bedakan karena semua sama begitu. Nah, sudah masuk pertanyaan terakhir nih Kak. Kakak sebagai mahasiswa rantau itu, cara kakak bagaimana bisa mengatasi culture shock itu? Gimana sih Kak? Iya, kalau soal perbedaan suku, perbedaan budaya itu sangat kental, sangat terlihat di Salatiga, di UKSW. Tapi menurut saya mungkin perbedaan itu, misalkan saya orang Maluku, orang menganggap saya mungkin saya jahat, orang menganggap saya mungkin saya kasar. Tapi itu menurut saya itu prasangka yang buruk sebenarnya. Atau sebaliknya, teman-teman atau orang-orang sekitar saya mengatakan orang Batak itu juga kasar, atau orang Jawa itu halus. Menurut saya itu masing-masing keunikan yang harus kita hargai. Jadi kembali lagi bahwa menerima perbedaan itu sebagai bentuk hal yang unik yang harus kita terima. Nah, menerima atau penerimaan berbagai suku atau apapun itu merupakan salah satu cara kita mengatasi itu. Jadi bagi saya, ketika Tuhan itu, ini mungkin saya berbicara tentang teologi sedikit untuk memperlengkapi ya. Jadi menurutku Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan menghendaki segala sesuatu, perbedaan itu terjadi bukan sembarangan, tapi ada tujuannya begitu. Jadi menurut saya penerimaan, kemudian jangan berprasangka buruk, jangan menjadikan perbedaan sebagai hal yang menimbulkan konflik, tapi di sana itu ada sesuatu yang indah, yang spesial buat kita khususnya di Indonesia. Jadi kita harus bersyukur untuk semua itu. Itu mungkin menurut saya. Nah, sekarang kita ada game nih Kak. Ya, mungkin bisa dicoba mulai dari kanan atau kiri terserah Kakak. Dari kiri duluan. Gimana rasanya kira-kira? Punya dulu. Karena ini kebetulan rasanya seperti orang timur. Jadi mungkin saya bisa mengatakan ini dari Maluku lah. Bisa next ke mana?
Sulawesi mungkin. Oke, next ke makanan berikutnya. Karena ini manis dan manis itu selalu identik dengan Jawa, mungkin Jawa. Ya. Oke. Jadi jawabannya itu mulai dari sebelah kiri kakak itu namanya dendeng dari Sumatera Barat. Kalau yang tengah namanya bubur Manado dari daerah Manado sendiri. Kalau yang itu gudeg dari Jogja. Oh, maaf. Ya, siap. Jawa. Makasih kakak. Sama-sama. Terima kasih telah menyaksikan segmen Culture Shock. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Yeah.